Stadion Blimbing dibuat pasar penampungan sementara. Nggak tahu iki sampai kapan pasarnya jadi. Oh gitu. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara kita ngopi, ngobrol politik, pojok 4, ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu calon legislatif dari Partai Golkar Kota Malang. Ada Bapak Fuad Ardiansah. Kita kenalan dulu. Oke. Ya. Selamat malam Pak Fuad. Malam Mbak Panca. Kayaknya manggilnya Mas nih deh, Mas Oke. Fuad nih. Oh iya. Soalnya masih energik kayaknya nih, masih Amin, muda amin, juga amin. nih. Semangat gitu. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mas Fuad. Oke, nama saya Fuad Ardiansyah. Kemudian saya di Golkar sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga yang sekaligus menjadi Ketua MPG Kota Malang. Ya, Ketua MPG Kota Malang berkaitan dengan para generasi muda nih, Generasi ya, muda dan milenial ya, olahragawan. cocok sekali nih. Terkait dengan sebagai Ketua MPG, mungkin berkaitan dengan anak muda ini, apa sih yang menjadi motivasi dari Mas Fuad untuk menjadi caleg di Kota Malang? Memang sesuai dengan keahlian lah dan yang sehari-hari saya jalani. Kebetulan saya banyak berkecimpung di olahraga, khususnya di sepak bola, karena saya kebetulan hingga saat ini masih berada di manajemen Arema FC. Jadi saya pengen sih Malang kota utamanya itu barometer untuk menjadi barometer olahraga maupun musik secara nasional itu bisa kembali lagi. Karena banyak fasilitas-fasilitasnya, tinggal bagaimana memaksimalkan saja. Itu sih, Mbak. Iya, terkait dengan olahraga nih, selama ini apa sih menurut Mas Fuad ya, perkembangan olahraga nih khususnya di Kota Malang seperti apa? Kalau perkembangan olahraga di Malang sendiri terakhir memang stagnan ya. Stagnan, dan itu dibuktikan dengan misalkan Porprov gitu. Itu nggak banyak atlet-atlet Kota Malang asli yang bergelut atau berkecimpung di situ gitu loh. Karena memang untuk sarana latihan itu memang ada, tapi begitu ada nggak ada maintenance. Jadi yang akan mengikuti latihan atau apapun itu namanya training ataupun TC itu merasa nggak nyaman gitu. Jadi mereka mungkin lebih memilih di luar menjadi atlet gitu. Artinya fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun di Kota Malang mungkin belum maksimal gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh para olahragawan gitu atau atlet-atlet yang dari Kota Malang. Betul gitu sekali. ya. Karena beberapa fasilitas umum utamanya untuk olahraga, katakanlah misalkan di Gorken Arok, kemudian apa namanya di stadion kisaran di seputaran Stadion Gajayana sendiri, kemudian Stadion Blimbing itu kan nggak bisa termaksimalkan. Di Stadion Blimbing dibuat pasar penampungan sementara, nggak tahu iki sampai kapan pasarnya jadi. Oh gitu ya. Udah berapa banyak atlet yang akhirnya apa namanya nggak bisa berlatih di situ. Kemudian di Gorken Arok udah megah bangunannya tapi maintenance-nya jadi kurang, kemudian kurang terbuka untuk umum. Jadi hal-hal itulah yang pengennya sih saya pribadi, mungkin nanti kalau misalkan insya Allah terpilih kawan-kawan bersama teman-teman dewan bisa lebih maksimalkan lagi untuk menekan pihak eksekutif untuk lebih apa ya memberi porsi yang lebih lah terhadap fasilitas-fasilitas olahraga khususnya di Kota Malang. Apakah untuk terkait olahraga nih ya, terkait dengan perkembangan olahraga yang ada di Kota Malang, apa itu merupakan hal urgent hingga menjadi salah satu program dari Mas Fuad ini dalam pencalekan ini salah satunya? Banyak orang mengatakan lagu kebangsaan kita nih, Indonesia Raya, diputar kalau saat upacara dan pengalungan medali begitu atlet menjadi juara. Jadi saya rasa olahraga ini menjadi satu hal yang inilah ada privilege khusus lah untuk apa namanya untuk lebih berkembang lagi gitu loh. Karena yaitu memang semua bidang bisa memberikan satu prestasi ya. Iya. Tapi dari sisi atlet itu
saya rasa sih jauh lebih membanggakan sih apabila meraih satu hal, misalkan jadi juara satu atau medali emas seperti itu. Apakah untuk olahraga fokusnya hanya di anak-anak muda atau mungkin karena kemarin kan ada Forda ya kemarin Ya, itu Forda. kan, pesertanya ada yang udah usia-usia ada lansia seperti Ya. itu ya. Itu gimana nih menurut Mas Fuad? Sebetulnya sih olahraga itu nggak hanya untuk kalangan muda, mulai dari usia dini nih, dari usia dini, dari anak-anak, kemudian sampai usia senior nih. Karena kebetulan kemarin Kota Malang menjadi tuan rumah juga, dan kebetulan di Kormi saya juga menjadi pengurus di situ Oh, gitu. salah satu dari pengurus Ya. keren ya. Jadi olahraga terus lah untuk membuat badan lebih sehat lagi. Nah, ya, karena Mas Fuad ini fokus banget nih ya perhatian di bidang olahraga nih ya. Namun begitu mungkin ada hal-hal lain yang selain olahraga yang mungkin menjadi perhatian dari Mas Fuad. Kalau hal lain sih yang saya rasakan tiap hari ya. Tiap hari itu saya nganter anak saya tuh di daerah Jalan Bandung sana. Iya. Nah, kemudian biasanya juga ngantar istri saya ke daerah Gadang sana. Traffic jam atau kemacetan. Oke. Itu saya rasa kalau nggak segera dibenahi itu akan menjadi bom waktu di Kota Malang. Jadi menurut saya harusnya memulai revolusi untuk masalah transportasi umum ini. Oke. Revolusi perbaikan, katakanlah dulu ada tram gitu. Kemudian mungkin kereta layang atau MRT bawah tanah. Waduh. Karena kebetulan saya di Arema seringkali away kan, entah itu di lokal di Indonesia ataupun di Piala AFC yang banyak keluar. Jadi saya melihat dan mengamati menjadi satu kota walaupun jauh dari pusat ibu kota tapi transportasinya tertata rapi. Jadi mungkin itu sih revolusi transportasi Kota Malang harus segera berbenah. Karena mungkin sudah menjadi rahasia umum, Malang ini kota pendidikan. Iya. Tiap tahun itu lebih dari 10.000 orang Pendatang, mahasiswa baru ya. masuk. Lah katakanlah kalau mereka kuliah 4 tahun udah 40.000 nih. Itu baru satu kampus, belum yang lainnya. Sedangkan di Malang kan puluhan kampusnya. Nah, kalau itu masuk semua pastinya membutuhkan transportasi. Nah, sekarang ini banyak teman-teman ataupun keluarga yang di rumahnya sepeda motornya pasti lebih dari 2. Iya. Karena ya itu pengen Satu cepat. anak satu motor gitu Betul, ya. Anak ketiga 3 motor. Iya. Kalau transportasinya tertata rapi, saya yakin sepedanya parkir lah, beralih ke transportasi umum. Iya. Kemudian yang terakhir nih, visi misi untuk Kota Malang, Mas Fuad. Kalau saya sih pengennya yaitu Malang kembali bergaung di nasional, menjadi barometer olahraga, musik maupun di pendidikan. Jadi secara misi sih sebetulnya di masing-masing kecamatan, di masing-masing kelurahan itu fasilitas sudah ada. Tapi ayolah kita buang stigma bahwa kalau misalkan seperti satu contoh nih, Gor Kenarok selesai dibangun, seremonial selesai, nggak ada kegiatan apa-apa. Mungkin baru kegiatan setahun sekali kalau HUT Kota Malang. Gitu Jadi ya. itu yang perlu dibenahi lagi lah. Pemanfaatannya mungkin hanya sebagai tempat aja gitu Nah, ya. iya. Tapi belum lebih fokus untuk olahraganya Iya. gitu ya. Oke, Mas Fuad, mungkin kita akhiri dulu bincang-bincang kita malam ini. Oke. Terima kasih. Nanti satu saat mungkin kita ketemu lagi, Mas Fuad. Siap. Siap mensukseskan Kota Malang di bidang olahraga gitu. Amin. Ya. Oke. Ya begitulah teman-teman semuanya terkait dengan bincang-bincang kita di acara ngobrol politik Pojok 4, ngobrol-ngobrol ujug-ujug sepakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.